Perca Nusantara ini sendiri terbentuk mungkin tidak sengaja, tapi memang karena ada beberapa orang yang kemudian merasa nyaman bergabung bersama-sama, kemudian kita belajar sama-sama, kita berkumpul, terus melakukannya bersama-sama, sehingga pada suatu masa, awalnya kita nggak punya nama loh, tapi terus ada suatu event di Bandung waktu itu yang mengundang kami untuk ikut serta dalam kegiatannya. Waktu itu kegiatannya adalah pameran batik dari Yayasan Batik Jabar, di mana kami waktu itu belum punya nama, sehingga akhirnya memikirkan harus ada nama apa. Akhirnya kami memilih Pesona Perca Nusantara. Apa yang kami lakukan sekarang itu sebetulnya memang boleh dikatakan meniru dari budaya orang lain. Dalam hal ini kalau perca, seni perca atau kriya perca itu mungkin boleh dikatakan bahwa orang Amerika lah yang akan mengatakan bahwa ini budaya saya. Seperti halnya mungkin kita mengakui bahwa batik adalah budaya kita gitu. Tapi sebagai sebuah budaya yang bisa dikreasikan, tentunya kan nggak semata-mata orang Amerika aja yang boleh melakukan. Kayak seperti batik kita pun bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi saya pikir ketika saya kemudian merasa nyaman berkreasi dengan perca-perca itu sendiri, ya saya akan lakukan sebaik mungkin yang saya bisa gitu. Dan ternyata nggak cuma saya kok yang seneng, banyak banget sebetulnya di Indonesia ini yang menyenangi kriya perca ini, walaupun mungkin agak agak sedih kali kalau dikatakan kok kamu bikinnya dari gombal-gombal gitu. Tapi sebetulnya pada dasarnya di negara asalnya pun orang itu memulai kriya perca itu karena mereka nggak punya kain, karena mereka harus menyimpan sisa-sisa kain yang ada untuk mengkreasikannya menjadi barang yang berguna, yang kemudian akhirnya sekarang sudah bukan hanya sebagai selimut saja mungkin, tapi bisa buat hiasan dinding ataupun buat elemen estetis lainnya. Saya sendiri mungkin dulu karena dari dulu seneng kain-kain, jadi buat saya kayaknya kalau bisa melakukan sesuatu dengan kain itu cukup menyenangkan. Nggak terlalu bisa gambar sih, jadi kayaknya kalau pakai kain itu agak-agak bisa lebih cepat mewujudkan apa yang saya inginkan. Dan bagi saya sendiri kain itu banyak keindahannya. Dan beranjak saya mungkin besar, saya tahu saya tinggal di Indonesia dan banyak sekali jenis-jenis kain yang ada di kita. Maksudnya ada batik, ada lurik, ada kain tenun yang mungkin oleh kita sendiri sebetulnya kurang disadari bahwa mereka itu begitu indahnya. Dan banyak sekali filosofi baik yang terkandung di dalamnya.
ada 3 teknik dasar yang perlu dipahami lah ya. Nggak harus dikuasai, tapi paling nggak dipahami. Pertama-tama itu mungkin adalah patchwork atau kriya percanya. Itu biasanya menyambung-nyambung kain. Kemudian ada aplikasi, itu adalah menempelkan kain, teknik di mana kita menempelkan potongan-potongan kain dengan bentuk-bentuk tertentu kepada sebuah bidang dasar yang cukup besar. Yang ketiga itu adalah teknik jahit tindas, karena kriya perca itu kan bukan mengandung lah ya, kriya perca itu dibuat dari potongan-potongan kain. Ketika kain-kain ini disambung-sambung, kemudian tidak dikuatkan dengan jahitan tindas ini, mungkin dia akan cepat rusak juga. Makanya yang ketiga adalah teknik jahit tindas atau biasa juga disebut teknik quilting. Jadi sampai sekarang kami bersyukur bisa berbagi dengan baik teman maupun memang orang-orang yang membutuhkan, karena bagi kami itu semua mengisi hidup kami dengan hal-hal yang mudah-mudahan gitu kan, membawa kebaikan juga bagi orang lain, karena bagi kami sendiri kenangan-kenangannya tidak terlupakan.